Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Pemirsa yang sama-sama saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, nikmat, iman, kesehatan serta kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dalam majelis ilmu ini. Tak lupa pula kita kirimkan salat, salam dan salawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan seluruh keluarganya. Karena atas jasa beliaulah maka kita bisa mengenal jalan kebenaran, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami akan membawakan salah satu kultum dengan judul Orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak semua orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga sebagian mungkin di antara kita semua yang tidak mendapatkan keberuntungan, melainkan hanya mendapatkan kerugian saja. Rasulullah mengabarkan dan menginformasikan bahwa orang-orang inilah yang merugi dan hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah golongan orang-orang yang merugi ini? Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu menyerap dan mengambil nilai-nilai kebaikan dan serta keutamaan di bulan suci Ramadan. Mereka tidak memanfaatkan ini sehingga mereka hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Siapa golongan ini? Yang pertama, orang yang tidak mendirikan sholat 5 waktu. Bagi mereka berpuasa dan ketahuilah mereka berpuasa dari terbit matahari sampai dengan terbenam matahari, namun mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Mereka hanya mendapatkan mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Mengapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak melaksanakan perintah sholat, yaitu perintah sholat 5 waktu tersebut. Seperti itu. Perlu kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian bahwa sholat itu merupakan kunci menuju kebaikan. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah, as-sholatu miftahul khair. Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu pintu menuju kebaikan, dan sholat itu pintu menuju surganya Allah. Maknanya di sini Bapak dan Ibu sekalian, orang yang berpuasa di bulan Ramadan namun tidak mendirikan perintah sholat 5 waktu, puasanya tetap sah. Dan mereka akan mendapatkan sisi positifnya, yaitu tubuh mereka akan sehat. Itu sisi positifnya. Namun apa yang mereka tidak akan dapat di akhirat kelak, ketika mereka ingin mengambil pahala puasanya, mereka tidak akan bisa menikmatinya. Mengapa mereka tidak bisa menikmati puasanya tersebut? Karena mereka tidak mendirikan sholat 5 waktu. Itulah kuncinya. Jika kita ingin menikmati puasa kita, amal pahala puasa kita di akhirat kelak nanti, maka harus sholat. Saya analogikan yang lebih sederhana lagi Bapak dan Ibu sekalian. Seperti ini. Kita mau menabung uang 10 juta. Anggaplah uang 10 juta ini kita tabung di dalam brankas kita. Seperti itu. Kemudian kita kunci brankas kita ini. Pada saat yang kita butuhkan beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, kita ingin mengambil uang di brankas kita tersebut. Namun kita tidak ada kunci. Lah, bagaimana caranya kita bisa mengambil uang tersebut? Tentu tidak bisa kita nikmati uang tersebut. Tidak bisa kita pakai untuk kebutuhan uang kita tersebut.
Sama halnya ketika kita berpuasa tetapi kita tidak mendirikan ibadah sholat, maka kita tidak bisa menikmati amal pahala puasa kita di akhirat kelak. Di akhirat kelak Allah akan memanggil kita, Bapak dan Ibu sekalian. Nih puasa Bapak 30 hari, nih puasa Ibu 30 hari berturut-turut tanpa ada yang lepas atau putus puasanya. Kalau kalian mau mengambil amalan puasa kalian, pahala puasa kalian, maka kalian harus ada kuncinya, harus ada passwordnya, harus ada pinnya. Apa itu? Yaitu tadi sholat 5 waktu. Demikianlah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa namun mereka tidak melaksanakan ibadah sholat, maka rugilah mereka. Mereka tidak akan menikmati di akhirat kelak amalannya, maka mereka hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Golongan kedua orang-orang yang akan merugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang berpuasa tapi mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka berpuasa dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Mereka berpuasa, puasanya sah, puasanya tidak batal, tapi mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka dari perbuatan yang keji dan mungkar. Misalnya mereka melakukan gibah, mereka melakukan gosip. Contoh dianalogikakan oleh Imam Al-Ghazali menganalogikakan seperti buah. Puasa itu seperti buah. Jika kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buah tadi diiris lagi. Kita melakukan ghibah, maka diiris lagi. Kita berbohong, kemudian buah itu akan diiris lagi. Dosa lagi, diiris lagi. Dosa lagi, diiris lagi. Sehingga apa yang akan terjadi? Ternyata buah tersebut akan habis dan yang hanya tersisa adalah biji semata. Apakah bisa kita menikmati biji tersebut? Oh, tentu tidak, Bapak Ibu sekalian. Nah, begitulah orang-orang yang melaksanakan perintah berpuasa. Mereka berpuasa, mereka tidak melakukan bersetubuh, puasanya sah, namun mereka tetap berbuat maksiat. Maka apa yang didapat? Tidak dapat apa-apa. Mereka hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Tentu sangat sia-sialah puasanya itu. Hadirin sekalian yang berbahagia, semoga di bulan puasa ini kita dapat mengendalikan diri kita sehingga kita tidak berbuat maksiat. Sia-sialah orang yang berpuasa di bulan Ramadan namun ia tidak melaksanakan perintah sholat. Dan rugilah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan namun ia tidak bisa mengendalikan diri dia dari perbuatan-perbuatan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencegah kita dan memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mampu melakukan atau melaksanakan ibadah puasa dan mampu mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan yang lebih utama, di bulan suci Ramadan ini kita mampu melaksanakan perintah sholat 5 waktu. Yang laki-laki sholatnya di masjid dan bagi wanita lebih disarankan untuk sholat di rumah. Demikianlah kultum pada hari ini, semoga bermanfaat. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datang dari pribadi saya sendiri. Marilah kita tutup kultum kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rahmat Zulhijjah beserta seluruh kru Ranap Toko mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.